Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Hasanul Fahmi, Eskom Mkom, dan Ibu Agus Mangungsong, Eskom Mkom, selaku Kepala Bidang Studi Teknik Informatika di STEMIK Pelita Nusantara. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Susilawati, NIM saya 170121053, yang saya mengangkat judul skripsi Sistem Pakar Pendiagnosa Penyakit Tipes pada anak-anak dengan metode forward chaining di Puskesmas Saraskabu. Jelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang masalah. Teknologi merupakan sarana untuk menyediakan keperluan manusia dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup manusia serta kenyamanan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Dan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu berkembang pesat mengikuti kebutuhan manusia sehingga kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Salah satu perkembangan teknologi adalah adanya sistem untuk mendiagnosa penyakit tipes pada anak. Sistem pakar mendiagnosa penyakit pada anak akan dibangun menggunakan metode forward chaining dan nantinya akan digunakan oleh Puskesmas Saraskabu. Sistem ini tentunya akan mempermudah Puskesmas Saraskabu dalam melayani pasien. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan metode forward chaining dalam mendiagnosa penyakit tipes pada anak-anak. 2. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit tipes pada anak-anak menggunakan metode forward chaining. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batasan masalah. 1. Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database manajemen sistem atau DBMS. 2. Sistem pakar menggunakan platform berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. 1. Untuk membangun sistem pakar mendiagnosa penyakit tipes di Puskesmas Saraskabu. 2. Untuk menganalisa penerapan metode forward chaining dalam mendiagnosa penyakit tipes. Manfaat penelitian. 1. Sistem pakar ini dapat membantu orang tua untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit tipes yang diderita anaknya berdasarkan gejala-gejala yang dialaminya. 2. Hasil diagnosa yang ditampilkan sistem pakar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengobatan anak dan mengontrol anak-anak oleh orang tua. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Di sini ada 2, yaitu satunya sistem pakar menurut Julpian Azmi dalam Luggers atau Subbeville 2017-12. Sistem pakar adalah program yang berbasis pengetahuan yang menyediakan kualitas pakar kepada masalah-masalah dalam bidang domain yang spesifik. Penyakit tipes. Demam tipoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit infeksi ini bersifat akut dan terjadi di usus halus, ditandai dengan panas berkepanjangan, ditopang dengan bakteremia tanpa keterlibatan struktur endolial atau endokardial dan invasi bakteri sekaligus multiplikasi ke dalam sel fagosit mononuklir dari limpa kelenjar limfe. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penularannya. Seperti higienis atau kebersihan perorangan yang rendah, higienis makanan minuman yang rendah, fasilitas lingkungan yang kumuh, penyediaan air bersih untuk warga yang tidak memadai, seperti jamban, keluarga yang tidak memenuhi syarat, pasien tipoid yang tidak diobati secara sempurna, belum membudayakan program imunisasi untuk tipoid. Tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala awal tipes yaitu 1. Anoreksia, 2. Rasa malas, 3. Rasa
sakit kepala bagian depan, nyeri otot, lidah kotor, gangguan perut. Metode forward chaining merupakan satu teknik pencarian ke depan yang dimulai dengan menggunakan informasi yang ada kemudian menggabungkan rules untuk mendapatkan hasil berupa suatu kesimpulan. Komputer akan melakukan analisa terhadap masalah yang sedang terjadi dengan mencari beberapa fakta yang cocok dengan bagian if dari aturan if then dengan rumus P sama dengan gejala 1 tambah gejala 2 tambah sampai seterusnya GN. Keterangan P itu penyakit, G1 gejala 1, G2 gejala 2, GN gejala kesekian. Metodologi penelitian, kerangka kerja penelitian. Di sini ada identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, pengumpulan data penyakit dan gejala, analisa data atau pembobotan gejala, perhitungan dengan metode forward chaining, perancangan sistem, dan terakhir implementasi sistem. Hasil dan pembahasan. Contoh kasus di mana seorang anak mengalami gejala-gejala sebagai berikut. Demam, yaitu bobotnya 0,11 kurang dari atau gejala 01. Mual dan muntah atau bobotnya 0,22 atau bisa dibilang itu gejala 02. Gangguan pencernaan misalnya diare atau susah buang air besar, bobotnya 0,44 yaitu gejala 04. Dengan menggunakan metode forward chaining nantinya dapat diketahui penyakit yang diderita oleh pengguna dari 3 data gejala yang didapat. Maka perhitungannya adalah P sama dengan G01 tambah G02 tambah G04 sama dengan bobotnya G01 0,11, G02 0,22 ditambah G04 bobotnya 0,44. Hasilnya yaitu 0,77, maka 0,77 dikali 100% sehingga dari gejala yang diinputkan pengguna untuk penyakit kemungkinan sebesar 77% pengguna tersebut terindikasi gejala tipe sedang. Di sini sudah ada gambarnya implementasi sistem, halaman utama pasien, halaman registrasi pasien. Dan di sini ada implementasi sistem yang halaman diagnosa pasien, halaman hasil diagnosa pasien, dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya, selama melakukan perancangan, pembuatan, implementasi, dan evaluasi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan metode forward chaining pada sistem pakar diagnosa penyakit tipes pada anak-anak berhasil diterapkan dengan langkah-langkah metode forward chaining dari tahap awal sampai tahap akhir sehingga didapatkannya hasil 77% tipes skala sedang. 2. Perancangan dan pembuatan sistem pakar diagnosa penyakit tipes pada anak-anak dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. 3. Dengan adanya sistem yang dibangun, maka sistem tersebut dapat diimplementasikan di rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan, terutama pada Puskesmas Saraskabu. Saran, maka adapun saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengembangkan, maka penelitian selanjutnya dapat memperbaiki desain sehingga desain dan fitur yang ada dalam sistem lebih maksimal. 2. Sistem dapat berkembang. 3. Untuk penelitian selanjutnya dapat diterapkan dengan metode lainnya guna untuk membantu dalam diagnosa penyakit tipes. Dan selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.